وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah diketahui, telah kita pelajari, telah kita bahas ya dalam kajian-kajian, dan juga kita sudah banyak mendengar dari ustadz-ustadz kita yang selama ini mengajarkan kepada kita ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perkara yang diwajibkan. Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW telah mewajibkan berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, dan bahkan Allah menempatkan berbuat baik ini setelah kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya, dan tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepadanya. Baru setelah itu Allah memerintahkan kepada kita, ya umat manusia, khususnya kita kaum muslimin, untuk berbuat baik, bersikap baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini telah mafhum di dalam banyak kajian yang bisa kita jumpai di dalam penjelasan-penjelasan, pembahasan-pembahasan ya para ulama salafus saleh. Di samping itu, di samping kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, kita juga dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua kita atau kepada salah satu di antara keduanya. Banyak dalil yang menjelaskan hal seperti itu. Misalnya bisa dijumpai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Asakir dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah aqun wala mudminu khamrin wala mukazzibun bil qadar. Jadi kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi mafhumnya adalah masuk ke dalam neraka. Siapakah orang yang tidak akan masuk ke dalam surga? Siapakah orang yang kelak dimasukkan ke dalam neraka? Pertama adalah akun, yaitu orang yang durhaka, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tua atau kepada salah satu di antara keduanya. Yang kedua adalah wala, dan tidak pula mudminu khamrin, kepada orang yang pecandu, orang yang gemar minum minuman keras. Ya, hidupnya ia dipergunakan hanya untuk menenggak, minum dan merasakan yaitu minuman keras. Ya, apakah dengan dalih untuk merasakan kenikmatan atau menghilangkan persoalan atau permasalahan yang menimpanya atau apapun, maka dengan dalih apapun, ya maka perbuatan minum bahkan kecanduan khamr ini adalah termasuk di antara penyebab tidak akan masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga juga wala mukadzibun bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Nah, jadi dalam hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa salah satu di antara orang yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah akun, orang yang durhaka. Ya, maka kita kalau selama ini mengidam-idamkan, mengharapkan, berkeinginan kuat untuk masuk ke dalam surga, maka jauhi 3 perkara yang ada di dalam hadis tersebut, yaitu salah satu di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Namun sayang, banyak di antara kita kaum muslimin, karena mungkin keawaman, kejahilan mereka, karena mereka juga selama ini mungkin kurang dididik sama atau oleh kedua orang tuanya, atau mereka sendiri barangkali selama ini dia tidak pernah mendengarkan kajian-kajian.
karena disibukkan ia dengan urusan-urusan dunia, apakah sekolah, kuliah, kemudian bekerja mencari nafkah dan seterusnya, sehingga mereka tidak paham sama sekali apakah itu durhaka kepada kedua orang tua, sehingga mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada orang tua dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, telah mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya kita dilarang untuk durhaka kepada mereka berdua. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi Allah telah menegaskan dalam ayat ini, wa qada, dan Rabbmu, wa qada, dan telah menetapkan, telah memerintahkan, Rabbuka, Rabbmu. Jadi Allah telah menegaskan, Allah telah memerintahkan, Allah telah menetapkan, yaitu alla ta'budu, janganlah kalian, bahwa janganlah kalian beribadah, janganlah kalian itu menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya saja. Itu ketetapan pertama yang Allah perintahkan. Haram bagi kita beribadah, haram bagi kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi penyembahan itu hanya kepada Allah, ya, dan tidak boleh kita menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Inilah ketetapan pertama yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, ini yang kita ambil, ketetapan Allah yang kedua, yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan oleh Allah yang kedua adalah wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kepada kedua orang tua hendaknya ihsan, berbuat baik. Ya, jadi kewajiban kita sebagai seorang manusia, bahkan kita khusus ya kaum muslimin, karena ayat ini juga untuk kita diwajibkan untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana cara berbuat baik? Allah banyak menjelaskan cara-caranya, juga dalam hadis, begitu juga para ulama. Dalam ayat ini Allah mengatakan, imma, jikalau ya bulugona, telah mencapai indaka, di sisimu, ya al-kibar, yaitu usia sepuh, usia lanjut, ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, atau bahkan ya kilahuma, atau bahkan kedua-duanya. Jikalau salah satu atau kedua-duanya mencapai usia kibar, mencapai usia lanjut, ada di sisimu, dalam pemeliharaanmu, ya, jadi kita hidup, ya, sedangkan orang tua kita masih ada di hadapan kita, sedangkan mereka sudah lanjut, sudah sepuh, sudah jompo, maka Allah mengatakan, Allah katakan di sini, fala taqul lahumā uffin, janganlah engkau mengatakan uff, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya. Kemudian wala tanharhumā, jangan engkau menghardik, jangan engkau membentak, yaitu kepada keduanya. Wala tanharhumā, jangan kau bentak, kamu jangan hardik keduanya. Wa qul lahumā, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karīmā, ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, dan seterusnya. Nah, itulah ayat yang mengajarkan kepada kita bentuk berbakti dan berbuat baik. Ya, tidak harus dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, tidak harus dengan ya katakanlah kita menawarkan, ya kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka saja. Nah, bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan tidak melakukan hal ini, dengan tidak mengerjakan atau mengucapkan kata-kata ini. Jadi kita kalau tidak bisa membahagiakan ya kedua orang tua kita, kalau kita tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada salah satu di antara keduanya, minimal jangan menyusahkan mereka, jangan membuat mereka gundah, jangan membuat mereka sedih. Ya, apa kata Allah? Fala taqul lahumā uff, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya. Jadi ucapan uff atau yang semisalnya, ya, yang membuat orang tua nanti menjadi perih hatinya, sedih, ya, atau sakit hati, itu adalah merupakan bentuk durhaka kepada kedua orang tua.
Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi kita kalau mengimani, meyakini kebenaran surat Al-Isra ini, maka jangan sekali-kali mengatakan kata-kata apalagi sambil menghardik, sambil memaki, mencela, ngata-ngatain. Ya, dan hendaklah kita kalau berbicara kepada mereka, ucapkanlah kalimat-kalimat yang mulia, ucapan-ucapan yang menghormati, ya, yang memuliakan mereka, ya, karena mereka adalah merupakan orang tua kita. Ya, nah itu. Nah, kemudian para ahli tafsir ya menerangkan, menjelaskan ayat ini ya sebagai berikut ya. Saya akan bacakan di sini beberapa perkataan ya para ahli tafsir ketika menafsirkan surat Al-Isra ini. Yang pertama dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari, wa qauluhu, dan ucapan fala taqul lahum ma'ufin, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya ucapan yaqulu, ia berkata, fala ta'affaf min say'in tarahu min ahadihima aw minhuma mimma yata'azza bihin nas. Janganlah engkau mengatakan jika engkau melihat sesuatu dari salah satu atau sebahagian dari keduanya ya, yang dapat menyakiti, yang dapat mengganggu orang dengan ucapan atau dengan perbuatan keduanya. Jadi kalau misalnya orang tua kita melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu lalu ada orang terganggu, ada orang tersakiti, jangan kita lantas ya mengatakan ya atau ucapan-ucapan yang dapat menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Kalau kita ingin menasihati, nasihatilah dengan baik, dengan santun, dengan lemah lembut. Jangan kita mengatakan apakah dengan maksud kita ya katakanlah menolaknya, atau bahkan kita merendahkan, menghinanya, atau kita nya itu untuk mencelaknya, atau itu tujuannya adalah untuk mengolok-olok orang tua kita atau merendahkan martabatnya. Maka tidak boleh kita ya sebagai anak bersikap atau berkata seperti itu kepada kedua orang tua kita atau kepada salah satu di antara keduanya. Ya mungkin karena kita merasa pendidikan kita lebih tinggi, atau mungkin status sosial kita lebih tinggi dari kedua orang tua, lalu orang tua kita karena mungkin emosinya atau karena ketidaktahuannya sehingga dia menyakiti tetangga misalnya atau orang lain, atau menyakiti perasaan pasangan kita ya, atau mungkin menyakiti kita barangkali karena ketidakpahaman dia. Maka jangan kita kemudian menyikapi dengan perkataan ya, dengan perbuatan, atau bahkan dengan perkataan saja, dengan tujuan untuk merendahkan, dengan tujuan untuk mencela, dengan tujuan ya untuk menyakiti kedua orang tua kita. Tidak boleh. Ya, hendaklah kita kalau hendak mengingatkan, menasihati, perkataan ya berkatalah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang mulia dan dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Jangan kita ini ya mencelaknya, jangan kita menghardiknya, jangan kita mencemoohnya dan merendahkan martabat ya kedua orang tua kita di hadapan dia atau di hadapan orang lain. Walakin tetapi isbir ala dzalika minhuma, tetapi hendaklah engkau sabar ya atas yang demikian itu dari keduanya. Sabarlah. Ya, kita harus sabar menghadapi kedua orang tua kita ya dalam hal seperti itu. Wahtasibil ajro, dan carilah pahala fi sobrika, dalam kesabaranmu, alaihi atasnya, minhuma dari keduanya. Carilah kesabaran, carilah pahala dari keduanya dengan kesabaranmu itu. Cari pahala. Ya, misalnya kalau orang tua kita salah juga, misalnya orang tua kita keliru misalnya, ya kita cari pahala dari orang tua kita. Jangan gara-gara dia salah lalu kita menghardik orang tua kita, atau kita mencemooh walaupun mengatakan atau apalah kata-kata yang lain, tapi tujuannya untuk merendahkan sehingga orang tua kita tersakiti dengan kata-kata kita, ya maka itu dilarang. Tapi hendaklah kita mencari pahala ya dengan kesabaran kita dari perbuatan mereka, kama sobara alaika fi sigorika, sebagaimana kedua-duanya sabar terhadapmu di masa kecilmu. Ya, berapa banyak anak-anak kecil misalnya marah sama orang tua, banting ini banting itu, suka mencela ini mencela itu, tapi orang tua sabar.
anak buang air kecil di mana sembarangan, atau buang air besar, atau ketika makan dia menampik makanannya, piringnya bahkan sampai jatuh, orang tua sabar. Ya, jadi kalau kita misalnya jumpai ya dari ada sikap kedua orang tua kita, atau ada ucapan orang tua kita menyakiti perasaan kita atau pasangan hidup kita atau ya orang lain, sabarlah. Ya, orang tua kita sabar membesarkan kita. Masa kita tidak sabar ya terhadap perilaku mereka? Ya, maka sebagai anak kita diajarkan untuk bersikap sabar. Ya, maka jangan sekali-kali kita mengeluarkan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang dapat menyakiti ya hati kedua orang tua kita, meskipun hanya mengatakan saja. Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan makna dari fala taqul lahumma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya. Maksudnya adalah la tusmi'huma qaulan sayyan, janganlah engkau memperdengarkan kepada keduanya ya qaulan sayyan, perkataan yang jelek. Ya, jadi janganlah kita mengatakan perkataan yang jelek yang didengar oleh keduanya. Hatta wala ta'fif, sampai-sampai jangan mengatakan alladzi, yang huwa dia adalah adna marotib, tingkatan yang paling rendah dari al-qaulis sayyi, dari perkataan yang jelek. Jadi yang namanya uf itu adalah merupakan tingkatan yang paling rendah dari perkataan yang buruk. Bagaimana lebih daripada itu? Ya, kita bahkan mencela orang tua kita, menghardik orang tua kita, ya mencemooh atau apa misalnya, ya bahkan sampai kita membentak, ya kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas lah terhadap orang tua kita, bahkan sampai kita mengusir kedua orang tua kita hanya gara-gara kita dengan orang tua kita tidak sepakat. Ya, jadi jangan sekali-kali kita ini ketika berbicara itu kepada kedua orang tua lalu kita perdengarkan ucapan yang jelek ya kita kepada mereka berdua. Tidak akan barokah hidup kita jikalau kerjaan kita, perbuatan kita adalah senantiasa menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Ya, padahal Allah Jalla wa'ala selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan lawannya adalah kita dilarang ya untuk berbuat durhaka ya kepada kedua orang tua, apakah dengan perbuatan ataupun perkataan. Begitu juga Syekh Sa'di hafizahullah ketika menerangkan, ketika menjelaskan tafsir surat Al-Isra ini, ya beliau mengatakan fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya itu ya perkataan wa hadza, ini adalah adna maratib, tingkatan yang paling rendah ya al-adza, yaitu dalam bentuk ya menyakiti. Ya, ini adalah perkataan menyakiti yang paling rendah. Ya, nabbaha bihi ala ma siwahu, di mana hal ini diingatkan atau diperingatkan dari bentuk menyakiti lainnya. Wal makna, dan maknanya adalah la tu'zihi ma adna aziyah. Maknanya adalah janganlah engkau menyakiti keduanya meskipun ia itu dianggap enteng atau dianggap ringan, sebagaimana dalam kitab tafsir As-Sa'di. Jadi kita jangan menyakiti hati kedua orang tua kita meskipun ringan, hanya mengatakan tapi dengan perkataan kita karena sifatnya mencemooh orang tua menjadi sakit hati. Orang tua merasa pedih atau perih hatinya, ya dia terngiang-ngiang terus perkataan kita di hadapan mereka, ya sehingga dia menjadi gelisah, menjadi gundah, sehingga dia tidak mau makan karena perkataan kita yang mencemooh atau mencela. Dan berapa banyak orang-orang tua yang mereka itu gundah gulana hanya gara-gara ucapan anak-anaknya. Ya, perlu diingat bahwa kita ini ya adalah seorang manusia yang dibesarkan, yang dilahirkan, yang dididik ya oleh kedua orang tua kita. Kita dibesarkan setelah kita dilahirkan, dari semasa kecil kita disusui oleh ibu kita,
ayah kita mencari nafkah untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal kita dan seterusnya. Ya, kemudian bahkan disekolahkan dengan mengeluarkan biaya yang besar, bahkan menguliahkan. Ya, bahkan banyak juga ya keluarga yang tidak satu anak tapi memiliki banyak anak, sehingga orang tua itu atau ayah dan ibu itu merasa kerepotan membesarkan anak-anak. Dan sekarang orang tua ketika sudah sepuh, sudah tua, mereka butuh perhatian dari anak-anaknya. Tetapi berapa banyak anak-anak yang tidak peduli kepada kedua orang tuanya, dan bahkan ya mereka bukan sekedar tidak dapat membahagiakan kedua orang tuanya, bahkan membuat kedua orang tuanya menderita. Karena mereka sering bertengkar, mereka sering berselisih, baik kepada kakak atau adiknya, atau kepada ipar-iparnya, ya, atau bahkan kepada kedua orang tua. Sehingga orang tua yang sudah tua renta, yang sudah perasa, ya ditambah lagi dengan perilaku anak-anaknya, jadi bertambah susah, bertambah sedihlah, bertambah lagi gundah gulana mereka. Ya itu, ya harusnya di masa tua mereka itu memetik kebahagiaan karena berhasil membesarkan anak-anaknya, tetapi karena anaknya tidak memahami bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang malah menyusahkan kedua orang tuanya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, bahkan juga Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufradnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Abdullah bin Amr bin Al-As, pernah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu berkata, aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk berbaiat, untuk berjanji setia, ya, untuk berhijrah. Lalu aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Jadi orang ini datang kepada Rasulullah, berjanji setia kepada Rasulullah, ya, untuk ikut hijrah bersama Rasulullah. Ini adalah suatu amal soleh. Ini adalah merupakan hal yang memang ya diwajibkan bagi setiap muslim, ya. Nah, tapi hanya saja aku meninggalkan keduanya, aku berhijrah, aku menemuimu untuk berbaiat ini, orang tuaku ini dalam keadaan menangis. Lalu kemudian Rasulullah ya SAW bersabda, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Nabi mengatakan kepada orang itu, ya kata beliau, irji', kembalilah engkau, ilaihima, kepada kedua orang tuamu, fa'adhikhuma, maka atau lalu adhikhuma, buatlah keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Nah itu, ya bayangkan, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan perbuatan ma'ruf, ya, seseorang membuat kedua orang tua atau salah satu di antara kedua menangis saja, itu dilarang. Bahkan Rasulullah menyuruh orang ini untuk kembali kepada kedua orang tuanya, lalu bikin tertawa. Sebagai gantinya harus menjadikan kedua orang tuanya tertawa, sebagaimana ketika dia pergi membuat kedua orang tuanya menangis. Nah, bagaimana kita? Apakah kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita yang selama ini sering membuat kedua orang tua kita bersedih, membuat kedua orang tua kita menangis diam-diam, menanggung duka sepanjang malam? Apakah kalian, wahai saudara-saudaraku, wahai anak-anak bunda, pernah memperhatikan kedua kelopak kedua orang tuamu yang sebab karena menangis ia akan dirimu, yang selalu mereka itu menanggung kesedihan dengan perilakumu? Ya, maka Rasulullah berpesan kepada anak muda ini agar kembali kepada kedua orang tua, ya, kemudian membuat kedua orang tuanya tertawa, berbahagia, sebagaimana kedua orang tua itu dibuat menangis oleh anaknya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi jelas buat kita, ya, perilaku kita, ya, akhlak kita hendaklah kita perbaiki. Bagaimana sikap kepada kedua orang tua? Jangan bermudah-mudahan ya kita ini bersikap kepada kedua orang tua, apakah dengan tindakan ataukah dengan ucapan. Ya, karena di zaman sekarang banyak sekali kita jumpai anak-anak yang tidak memahami adab, tidak memahami akhlak, yang tidak memiliki etika kepada kedua orang tuanya.
Ya, sering kita jumpai ya anak-anak itu misalnya membuat ya kedua orang tuanya itu bersedih. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang memenjarakan, berkeinginan untuk memenjarakan kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Banyak anak-anak yang mengusir kedua orang tuanya. Banyak anak-anak yang meminta harta warisan terlebih dahulu pada orang tuanya masih hidup. Banyak anak-anak yang meminta yaitu sesuatu dari orang tua, apakah itu kendaraan motor, HP, padahal kedua orang tuanya itu tidak mampu ya untuk mewujudkan keinginan keduanya, ya, dan seterusnya. Bahkan berapa banyak anak-anak juga yang bersikap kurang baik, ya, kurang akhlak, kurang ajar, ya, menyembunyikan barang-barang milik orang tuanya, ya, entah apa untuk tujuan yang disembunyikan, ya, apakah menyembunyikan HP-nya, menyembunyikan apa barang-barang orang tua, bahkan ya surat-surat penting yang dimiliki orang tua, apakah BPKB kendaraan atau juga surat-surat tanah disembunyikan ya oleh anaknya. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ya, bahkan banyak di antara mereka diam-diam menjual dia tanah milik orang tuanya, diam-diam menjual BPKB kendaraan orang tuanya. Nah, ini bisa kita jumpai bukan satu atau dua orang, banyak sekali. Ya, ini adalah perilaku yang dilarang. Sehingga ketika orang tuanya itu tahu, pasti akan bersedih. Dia pasti akan kecewa dengan anak-anaknya. Walaupun anaknya barangkali tidak bermaksud untuk menjualnya. Ya, mungkin bermaksud untuk katakanlah untuk menjaganya. Ya, tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Ya, karena mungkin anak khawatir karena ayahnya ingin menikah lagi, barangkali takut nanti harta dikuasai sama ibu sambungnya atau ibu tirinya, atau kalau ibunya yang menikah nanti dikhawatirkan barangkali ya nanti ayah sambung atau ayah tiri menguasai harta ibunya, seperti itulah barangkali kekhawatiran. Tetapi kekhawatiran ini ya berlebih-lebihan. Ini adalah merupakan zon atau persangkaan saja, ya, tanpa sepengetahuan. Mungkin kalau rundingan dengan orang tua, dengan sepengetahuan orang tua, lain masalahnya. Ya, tapi kalau tanpa seizin, ya pada orang tua juga masih hidup, ya segala macam. Sehingga ketika orang tua tahu perilaku anaknya seperti itu, dia merasa diabaikan. Ya, bahkan kalau ditanya atau berdiskusi, lalu anak-anak itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Ya, apakah itu dengan mencelaknya atau membodoh-bodohinya atau apa, sehingga orang tua menjadi bersedih. Nah, buat anak-anak yang seperti ini, buat orang tua kembali tertawa, buat orang tua kembali itu bahagia, sebagaimana ya kalian telah membuatnya bersedih, sebagaimana kalian telah membuatnya menangis. Ini adalah perkara dunia. Bagaimana? Perkara dalam ibadah saja tidak boleh kita membuat menangis. Dalam perkara ibadah saja kita tidak boleh membuat kedua orang tua itu bersedih. Apalagi ini hanya perkara-perkara dunia. Ya, ini termasuk hal yang dilarang karena termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, jadi jelas ya bahwa kita dilarang mengeluarkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dapat menyakiti, yang dapat mengganggu hati kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan apa itu makna daripada uf. Ya, di dalam kitab tafsir atau bari tadi dikatakan makna uf adalah maknahu kullu ma ghaluza minal kalam wa qabuha. Ya, di dalam tafsir Imam At-Tabari, makna dari Ibnu Jarir At-Tabari berkata kullu ma ghaluza minal kalam wa qabuha. Jadi segala bentuk perkataan keras dan perkataan jelek kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang ngomongnya keras, kasar, jelek sehingga kedua orang tua tersakiti dengan perkataan, itulah yang dikatakan uf. Bukan hanya mengatakan saja. Ya, misalnya kita dikatakan ya orang tua mengatakan ini ya menunjukkan penolakan, atau mungkin di situ cemoohan kepada orang tua, atau bentuk merendahkan ucapan kedua orang tua. Maka ketika orang tua kita, walaupun kita mengucapkannya itu dengan pelan atau lirih, orang tua kita mendengar ya perkataan kita dan dia merasa terabaikan, dia merasa terendahkan dengan ucapan kita, itu yang dikatakan
Ya apalagi bahasa kita mungkin berbeda dengan bahasa Arab perkataannya. Ya, atau juga dikatakan juga di dalam Imam Muslim, dia mengatakan ya, apa itu uquq walidain? Adalah ma yata'azza bihil walid, yaitu apa saja ya yang dapat menyakiti kedua orang tua. Jadi sesuatu apapun yang dapat menyakiti, sesuatu apapun yang dapat membuat perih, sedih, ya orang tua itulah yang namanya durhaka, termasuk ucapan tadi. Ya, maka sebagai muslim hendaklah kita menjauhi, ya memilih-milih ya apa yang hendak kita ucapkan. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairun aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, ya, atau kalau tidak diam. Jadi kalau bicara sama orang tua, berkatalah yang baik. Jadi kepada orang saja kita harus memilih kata-kata, ya ucapkanlah yang baik-baik, apalagi kepada orang tua. Atau kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, ya diam saja. Jadi kalau orang tua berbicara, simak baik-baik, jangan menampakkan muka yang masam, jangan kita ini memalingkan wajah kita, menunjukkan ketidaksukaan kita kepada ucapan orang tua kita, apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Itu adalah merupakan bentuk kedurhakaan, itu adalah merupakan bentuk atau sikap kita yang dikatakan dengan uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan ya setelah dijelaskan di sini, kita yang masih memiliki kedua orang tua berusaha mencari keriduan ya kedua orang tua kita, karena ridho Allah itu tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Ya, jadi kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surga, carilah ridho Allah. Kalau kita ingin cari ridho Allah, salah satunya cari keriduan kedua orang tua kita. Nah, caranya belajar kita bersikap yang baik, berucap yang baik, sehingga orang tua kita ridho kepada kita. Sedangkan kebalikannya, ya murka Allah tergantung murka keduanya. Jadi kalau kedua orang tua murka kepada kita, marah kepada kita, bahkan wafatnya mereka, matinya mereka dalam kondisi marah sama kita, ya maka Allah akan murka kepada kita, aliyahzubillah. Maka kemurkaan Allah itu nanti akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, aliyahzubillah. Ya, pelihara keriduan orang tua kita, cari terus ridho orang tua kita selama tidak mengajak kita kepada kemaksiatan. Ya, makanya kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, belajar bicara yang baik, berbicara yang benar, atau kalau tidak diam. Apalagi kita berhadapan dengan kedua orang tua kita. Ya, tampakkan wajah yang ceria, wajah yang manis. Kalau dia berbicara, ya tampakkan wajah kita yang mendengarkan ucapan dia, tidak ada ketidaksukaan dalam diri kita, tidak ada kebencian sikap kita terhadap kata-kata mereka. Dan kalau kita yang berucap, ucaplah yang lemah lembut, yang santun, yang mulia kepada mereka. Dan jangan kita balas dengan perkataan-perkataan yang merendahkan, yang mencemooh, yang mengolok-olok mereka, meskipun hanya berkata saja. Ya, mudah-mudahan ini berfaedah buat kita sekali lagi yang masih punya orang tua, dan juga ini mudah-mudahan berfaedah untuk anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang berbuat baik ya, dan berbakti ya kepada kita sebagai orang tua. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan dari mereka, ya dari anak-anak kita, ya dapat kita raih, dapat kita wujudkan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa terus supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kita didik terus, mudah-mudahan mereka ya bisa seperti anak yang kita harapkan. Ya, begitulah yang bisa sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Ya, dan ditutup dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم